Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Yanu Adisa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2018, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik. Ya, kemarin kan dalam video sebelumnya kita udah bahas tentang line sama VLAN ya. Sama, kita hari ini akan melanjutkan tentang video yang kemarin. Kalau kemarin kan line segmentation, sekarang kita akan membahas tentang VLAN segmentation. Nah, kemarin kan sekitar 22 menit, terus ada error juga kan. Nah, itu yang bikin lama. Mohon maaf juga untuk kemarin lama banget videonya ya. Semoga aja dalam hari ini nggak lama-lama banget. Jadi setelah kemarin kita udah line segmentation, sekarang kita akan beralih ke VLAN segmentation, ya kan? Seperti yang dalam video kemarin, kalau line segmentation itu menggunakan dua kabel ya. Enggak sih, bukan dua kabel, lebih tepatnya kayak untuk menghubungkan ini menggunakan kabel-kabelnya sendiri-sendiri. Dari router ruangan 1, ruangan 2 gitu kan. Dengan menghubungkan VNAND di ruangan 1 sama VNAND di ruangan 2. Nah, sementara kalau kita pakai VLAN cukup dengan satu kabel menghubungkan router dengan satu ruangan, ya kan? Kalau ini kan dua ruangan berarti dua kabel dengan masing-masing segmen atau bidang pekerjaan dari komputer tersebut, ya kan? Kalau di VLAN cukup satu kabel untuk menghubungkan satu ruangan. Nanti di ruangan tersebut akan dipecah lagi ke bagiannya masing-masing. Oke, langsung saja kita ke GNS3 ya. Simulator yang bagus banget. Nah, desainnya kemarin kan kayak gini. Nah, sekarang kita hapus saja ya salah satu portnya. Ini kedua sama dua. Ini aja yang kita hapus. Oke, yang tersisa adalah satu sama satu. Kemudian ini import berapa ini? 4. Kalau yang atasnya ini 3 sama 1. Import 4. Ini import 4. Delete. Nah, anggap aja ini berapa ini? Portnya di router ini port 4, Ethernet 4 ya. Nah, tapi saya tulis 5 ya, biar nggak bingung nanti. Soalnya portnya kan dimulai dari 0 ya. Ethernet 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 sih. Aku pasang 4 kayak gini. Nah, kita bukainnya. Jadi networknya ada 5 colokan, tapi colokan pertama yang Ethernet 0. Nah, contohnya kayak gini. Ini aku putus. Nah, Ethernet 0. Jadi dimulai dari 0. 0 menghubungkan dengan PC dummy Ethernet 0. Oke, ya kan? Jadi biar nggak bingung nanti kita. Ini pasti sama portnya di 22, Ethernet 22 ya kan? Ethernet 1 tambah 1. Oke, langsung aja kita buka. Nah, pertama seperti biasa kita masuk ke dummy, ya kan? Nah, di dummy sini, nah, masuk Winbox, kita koneksikan. Oh, kita ulangi. Oke, ada error lagi. Tidak masalah. Tadi gara-gara ini diputus ya. Masalah. Kita stop, terus kita restart lagi ya. Kita tunggu. Ya, mohon maaf lama lagi ya. Ya wes, nggak apa-apa lah ya. Seenggaknya jadi tahu, belajar dari kesalahan. Mantap lah. Ini Oracle dummy. Oke, show. Kita tutup. Ya. Dari kesalahan kita. Kalau nggak salah ya nggak belajar-belajar. Tapi ya lama juga sih. Oh ya, nanti untuk video kemarin yang perihal line segmentation akan disertakan di sini.
deskripsi video ya. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan atau kurang jelas perihal awalannya ya kan, nanti bisa lihat video sebelumnya. Oke, lama gak apa-apa. Ini hari 1 hari 2 dummy. Sebenarnya untuk VLAN ini juga itu sih enggak terlalu beda jauh sama yang LAN segmentation. Nah, udah ada ya, kita koneksi aja. Nah, udah masuk ya ke ini mikrotiknya, mikrotik routernya tadi. Nah, untuk VLAN-nya yang membedakan dengan LAN adalah kita bikin interface. Nah, kita bikin VLAN di mana? Di sini, ya kan? Di masing-masing kabel ini. Ini ada di port 2 ini, jadi kita bikin VLAN di situ lewat PC dummy. Nah, kita bikin namanya sesuai dengan videonya Pak Agus saja ya, biar enggak ini namanya ya kan, namanya kita sesuaikan aja. Nah, ID-nya 100 Ethernet 2 ya kan, kita sesuaikan dengan ini. Nah, di sini kan Ethernet 1 tapi ditambah 1 soalnya memulainya kan dari 0 tadi kan kalau di GNS3. Nah, di Ethernet kedua kita klik OK untuk Binance. Kemudian kita bikin lagi VLAN-nya, namanya ini kita samakan dengan milik Pak Agus, HRD 1, ID-nya 200, VLAN-nya 2, kita klik OK. 100 200. Oke, Binance 1 ya, biar jadi pembeda nanti. Kemudian yang ini adalah port berapa itu? Kelima ya, kelima. PC dummy kita bikin VLAN 100 Binance 2, ini 100, terus Ethernet 5, kita klik OK. Bikin lagi untuk HRD 200, HRD 2 200 5, klik OK. Kemudian seperti yang LAN segmentation kemarin, kita bikin bridge ya, BR Binance. Oke. Nah, BR HRD. Nah, setelah itu kita definisikan di port. Nah, untuk interface-nya kita bikin Binance 1 itu Binance, kemudian Binance 2 juga Binance. HRD 1 ini HRD 2 HRD. Oke. Setelah itu kita definisikan gateway. Untuk Binance kita pakai ini ya, 192.168.1.254/24 Ethernet. Interface-nya Binance. Nah, biar ringkes ya, daripada kita definisikan satu-satu kan mending kayak gini. Toh juga Binance kan satu jaringan kan, satu network. 168.2.2. Oke. Setelah selesai kita bikin server. Routernya ini kita bikin DHCP server untuk ini pembagian IP. Nah, kita bikin di sini, ini pakai Binance, next, DHCP server, sebentar, IP address 192.168.1.254. Oke, network bridge. Oke, kita lanjut DHCP server. DHCP setup, Binance, next. Ya, 192.168.1.0 jaringannya.
ini gateway-nya. Nah, untuk pembeda dari LAN kemarin aku mulainya dari 20 kan, terus ini 30. Oke, DNS nya kita pakai sama aja. Oke, nah biar nggak lama-lama, cukup 50 detik aja ya. Oke, successful. Finish nya udah, kita bikin untuk HRD. Next sama 30, terus yang ini 20. Oke, 50 detik juga, sukses. Kemudian kita setting di VNAND 1 yang mana kehubung dengan switch 1 ya, VNAND 1 Winbox koneksi. Nah, interface-nya juga sama, kita bikin VLAN. Perhatikan, ini terkoneksi dengan port 2 ya. Jadi VLAN 100 VLAN 100 ini di port 2. Kemudian untuk HRD nya 200, HRD 1 200, Ethernet 2. Oke, lalu kita bikin bridge BR Binance sama BR HRD. Oke, kita definisikan untuk Binance ini Binance ya kan. Terus port ini 4 yang menghubungkan ke komputer Binance, kita tulis ke 4 Binance. Kemudian ini HRD 1, ini HRD, terus Ethernet 5 yang ke komputer HRD 1 kita bikin sebentar. Nah, HRD 5. Oke, kita klik OK. Nah, sebenarnya sama, cuman ya tadi ada penambahan interface ini. Untuk LAN segmentation pun juga sama sih sebenarnya. Terus kita lanjut aja ke VNAND 2, kita setting yang switch 2, kita koneksikan sama. Nah, kita lihat ini terhubung dengan Ethernet 2 ya, port 2. Jadi kita bikin VLAN 100 Binance 2 100 di port 2. Oke. Kemudian VLAN 200 HRD 2 200 di Ethernet 2. Klik OK. Dan kita bikin bridge sama sebentar. Nah, ini setting port ini ya, bridge. Nah, BR Binance, kemudian BR HRD port. Nah, Binance itu Binance, kemudian yang Binance 2 ini 4. Bentar ya kan, switch ya, port 4 sama HRD nya 5. Binance 2 Binance 4 ini Binance, terus 5 ini HRD sama yang HRD 2. Klik OK. Setting selesai. Coba kita cek lagi Binance. Belum ya, kita tunggu sebentar. Memang perlu konfigurasi sebentar ya.
biasanya nanti akan muncul ini limited kan, nanti kalau bisa bakal muncul tulisannya. Nah, atau kita cek di dummy, terus di HCP servernya license. Nah, udah ada yang connect ya, ini satu. Ini dengan kalau kita lihat IP-nya jadi 230, ini berarti Finance 2 sih harusnya. Oh bukan Finance 2, berarti kalau bukan Finance, nah oh iya 2 ya, ini berarti HRD 1 ini config. Nah 230. Nah kalau misalkan sukses, nah sukses koneksinya akan muncul kayak gini, ini kan nggak ada limited tadi kayak tadi. Nah kita bisa cek juga di dummy. Nah udah ada 2 yang koneksi ya, ini jaringan Finance 2, ini HRD 130, berarti ini udah ada yang koneksi di Finance. Nah Finance sudah bisa, coba kita cek IP config. Nah ya kan, bener kan, yang dummy nah 1 BC1 BC Finance 1 sama HRD 1 udah bisa. Tinggal ini kan HRD 2, ini HRD 2 sama Finance 2. Masih limited kan. Nah port interface, switchnya di switchnya ini switch 3 ya, Ethernet. Lihat, salah tulis ya, lihat tulisannya yang belakang sendiri kan to switch 2 port Ethernet 2. Nah harusnya kalau 2 ini 3 ya, kita setnya ini di 3 berarti. Nah kita klik OK, yang HRD nya juga di 3. Nah kita tunggu, kita cek di dummy. Ini dummy Finance, kita cek bridge nya. Oke. Ya, memang perlu ketelitian. Kalau misalkan kita ada error seperti ini ya perlu kita debugging. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman, biar nggak panjang-panjang juga, ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang error ya tinggal kita urutan lagi, tapi kurang lebih ya kayak itu tadi urutannya. Kita bikin interface ya kan, pertama